cek dan bilet giro digunakan untuk membayar sesuatu. Tapi ternyata dana yang ada di dalamnya tidak cukup, teman-teman semuanya. Apakah itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan? Itu yang akan kita bahas dalam video ini. Ada kaidah hukum yang mengatakan begini. Membayar sesuatu dengan cek atau bilet giro yang tidak ada atau tidak cukup dananya untuk membayar dapat dikualifikasi sebagai penipuan. Nah, penjelasannya itu begini. Dalam prakteknya, cek dan bilet giro itu acap kali digunakan untuk membayar sesuatu atau untuk memenuhi kewajiban atas sebuah perjanjian. Namun, dalam beberapa kasus ternyata setelah cek atau bilet giro itu hendak dicairkan, ternyata tidak bisa. Karena apa? Tidak ada dana di dalamnya atau tidak cukup dana di dalamnya. Tentu orang yang sudah menerima cek atau bilet giro itu yang akan dicairkan tersebut dirugikan gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan sesuatu atau melakukan sesuatu, prestasinya sudah dia berikan, tetapi ketika dia hendak mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya, cek dan bilet gironya ternyata tidak cukup dana atau tidak ada dananya. Nah, bagaimana pandangan hukum terhadap kasus-kasus yang seperti ini? Dalam kasus yang seperti ini, rekan-rekan semuanya, Mahkamah Agung telah memutus bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana penipuan melalui putusan nomor 133K/KR/1973. Putusan itu menyatakan bahwa ya, seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUH pidana. Saya ulangi ya biar kita tahu kata kuncinya. Seseorang yang menyerahkan cek padahal ia mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, maka perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termaksud dalam pasal 378 KUH pidana. Nah, jadi pada saat seseorang menyerahkan cek, tentu dia harusnya kan sudah tahu dalam cek itu ada dana atau tidak, teman-teman semuanya. Pandangan ini kemudian juga digunakan dalam putusan yang lain, yaitu putusan nomor 1036K/PIT/1989 yang menyatakan karena sejak semula terdakwa telah sadar. Saya ulangi ya, karena sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban tidak ada dananya atau dikenal dengan cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti. Nah, rekan-rekan semuanya, apa yang kemudian bisa kita simpulkan bahwa pertama, pemberian cek yang ternyata tidak ada dananya, teman-teman semuanya, sebagai pembayaran atau pemenuhan sebuah perjanjian itu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penipuan. Tapi tentu ada hal yang harus diperhatikan, bahwa yang menyerahkan itu tahu, sadar bahwa sejak awal dana yang ada dalam cek atau bilet giro itu adalah tidak cukup atau tidak ada dananya. Jadi sudah kelihatan itu niat jahat atau mensrea di dalamnya, teman-teman semuanya. Demikian kaidah hukum hari ini, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di komentar. Jika berkenan silakan subscribe channel kami ini. Mantap.